persiapkan baik itu tugas-tugasnya, dan ini adalah sangat berguna kepada untuk keberlanjutan ataupun apa itu ya, pemahaman ke berikutnya ya, oke. Baiklah, dimulai pertemuan ini Ibu hanya mengingatkan ya, Ibu lebih suka action-nya ya, mengiyakan oke, kemudian melaksanakannya gitu loh. Jadi, makanya Kak, diperhatikan kalau misalnya udah nggak pas jangan diikutin lagi, "Oh ya ini Ibu tadi kok hapus ya?" Sedikit apa, berpikirlah, "Oh itu kenapa tadi dihapus ya?" Gitu. Jangan kamu nanti, apa itu, jadi cari permasalahan, gitu ya. Oke, materi hari ini evolutionary algoritma, Ibu ini kan aja ya, supaya tidak mengganggu, ya. Algoritma genetika case in searching. Ada di sini yang, suka, apa itu namanya, belajar IPA, ada background-nya IPA atau biologi, jadi ada namanya evolusi, genetika. Nah, jadi kalau kamu perhatikan kan ada nanti saraf tiruan, itu kan, apa itu, teorinya itu, teori si saraf itu loh yang diterapkan untuk si komputer ini. Ini adalah bagaimana si genetika yang, di bidang biologi IPA yang kalau kamu pernah pelajari, itu yang diterapkan, dan teori evolusinya, itu yang dibuatkan di sini, itu dia ya, yang diterapkan dengan evolutionary computation yang memang di sini adalah wilayah ilmu komputer menggunakan pola pikir konsep dasar evolusi alam. Jadi bagaimana kita dulu berevolusi, Ibu backgroundnya IPA, jadi dulu kan dijelaskan bagaimana manusia itu sesuai seleksi alam berevolusi dari misalnya dulu ada disebut gorila, monkey, dan akhirnya kita menjadi manusia itu menurut si evolusi teorinya si Darwin ya. Kemudian ini berkembang, inilah menjadi dasar penggunaan evolutionary programming. Jadi ada permasalahan dalam permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan dengan teori algoritma ya evolusi ini ya. Selama 15 tahun berikutnya ini terus dikembangkan secara terpisah sehingga lahirlah atau dibuatkanlah evolutionary computing ya. Oke, aplikasinya yang biasa nanti kamu kalau kamu mendengar itu ada disebut dengan evolusi algoritma, algoritma genetika, ya. Evolusi algoritma ini metode komputasi yang bersifat generik dan sangat fleksibel. Generik ya, itu penerapan si evolusi tadi. Digunakan dengan aplikasi dengan tujuan berbeda. Secara garis besar ada tahapannya yaitu planning, ada perancangan, kemudian ada simulasi dan identifikasi, kontrol, pengelompokan. Ini aplikasi yang sering digunakan untuk penggunaan evolutionary algorithm ya. Algoritma genetika, algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alam yang dikenal proses evolusi. Jadi perubahan kita yang menjadi manusia yang dulunya berasal dari menurut teori si Darwin. Dalam proses evolusi ini secara terus-menerus mengalami perubahan gennya yang berubah, beradaptasi, individu menjadi kuat dan bertahan. Proses seleksi alam inilah yang dalam berkembang biak tadi yang dulu merangkak jadi kita tegak seperti sekarang itu adalah proses perkembangbiakan dengan mendapatkan atau menjadi keturunan yang lebih baik ya jadi humanis menjadi humanis kita seperti sekarang ya. Algoritma genetika ini ditemukan oleh si John Holland, dikembangkan oleh si David Goldberg ya. Diperkenalkan dulu. Genotip gen atau gen itu sebuah nilai menyatakan satuan dasar membentuk suatu arti dalam satu kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Dalam algoritma genetika, gen ini bisa berupa nilai biner, float, integer, maupun karakter, ataupun kombinasional. Jadi nilai dari gen, jadi gen genetika itu terdiri dari kromosom. Kromosom ini merupakan gabungan dari gen-gen yang membentuk nilai. Individu menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan. Ada individu, ada populasi, kemudian nanti ada generasi,
ada disebut nilai fitness. Ini adalah bagian dari evolusi algoritma, menyatakan seberapa baik suatu individu atau solusi itu bisa didapatkan. Algoritma genetika digunakan untuk mendefinisikan individu, di mana individu itu menyatakan salah satu solusi penyelesaian yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Mendefinisikan nilai fitness merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi yang didapatkan. Menentukan proses pembangkitan populasi awal ini dilakukan dengan menggunakan pembangkitan acak seperti random walk ya. Kemudian menentukan proses seleksi yang digunakan, menentukan proses perkawinan silang dan mutasi gen yang digunakan. Ibu stop dulu share ya. Kalau misalnya nanti kamu tertarik dengan ini, ada di sini Ibu lihatkan ya, Ibu lihat ya. Sebentar. Oke, ini dia ya. Jadi ini satu buku loh, satu buku membahas untuk dasar-dasar yang kita pahami satu pertemuan sekarang dan minggu depan itu dasar-dasar algoritma evolusi ini ya. Kalau kita lihat bahasannya ya. Struktur algoritmanya ada studi kasusnya, inisialisasi, reproduksi, evaluasi, seleksi. Ini adalah metode-metode yang tahapan digunakan dalam menyelesaikan masalah menggunakan algoritma genetika. Apabila studi kasusnya dengan presesi tertentu menggunakan, ini dia tahapannya. Kemudian algoritma genetika ini dengan pengkodean real, kode ini ada represent dengan siklus. Nah, ini jadi pembahasan ini ya, Ibu perkenalkan dulu. Di sini ada siklus nilai parameter. Tadi kan saya bilang beli dulu dia tahu contohnya. Parameter parameter ya. Di sini ini beberapa penerapan dengan algoritma genetika. Traveling Salesman Problem TSP. Ada representasi kromosom, crossover, mutasinya. Ini tahapannya diterapkan pada permasalahan traveling salesman problem. Kemudian ada permasalahan flow shop scheduling problem. Ini juga metodenya. Ada job shop scheduling problem JSP. Nah, kalau diperhatikan tahapan-tahapannya sama, menggunakan representasi kromosom, crossover, mutasi, kemudian transportasi problem ya. Ini permasalahan untuk fleksibel job shop scheduling problem FGSP. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya nanti kamu membaca beberapa penelitian-penelitian ataupun nanti makalah yang ada dibuatkan dengan prosesnya misalnya TSP ya, apa tuh TSP tadi, kemudian ada dengan ini dia traveling jadi diselesaikan dengan menggunakan metode traveling salesman problem. Ada permasalahan yang diselesaikan dengan ini tadi job shop scheduling problem. Jadi disesuaikan dengan permasalahannya dengan ini. Jadi ini adalah satu buku membahas mengenai algoritma genetika tadi ya, evolusi tadi. Ini banyak digunakan untuk pembuatan jadwal kuliah. Ini ya beberapa penelitian yang digunakan pembuatan jadwal kuliah menggunakan algoritma genetik atau evolusi. Kemudian penyelesaian persoalan transportasi yang mencakup distribusi suatu komoditas. Jadi dalam transportasi itu ada produk dari sejumlah sumber yang harus misalnya dikirimkan dengan tujuan meminimumkan ongkos ya, itu boleh digunakan. Kemudian pemilihan rute terpendek ya, rute terpendek, jarak terpendek, penentuan komposisi makanan baik bagi manusia maupun ternak dengan biaya minimum. Nah, ini dia ya. Jadi salah satu penelitian Ibu kemarin yaitu apa Ibu sampaikan itu kemarin ada dari namanya NutriFood ya. Jadi NutriFood itu membuatkan semacam apa itu kayak apa itu ya kayak sayembara. Jadi mereka menemukan ide-ide, dibuatkanlah itu tadi penerimaan penelitian-penelitian ya. Jadi Ibu menggunakan bagaimana mengatur gula garam GGL, gula garam lemak supaya kita mengatur itu menggunakan algoritma genetika ya. Ini tadi contohnya. Jadi diselesaikan dengan
algoritma genetika menggunakan ini tadi ya penyelesaian. Jadi diatur. Jadi misalnya kita sudah makan, diatur bagaimana berikutnya pola makan kita dengan algoritma genetika tadi ya penghitungannya. Ya tentunya nanti diimplementasikan dengan penggunaan ke software atau aplikasi. Namun kita harus memahami algoritma tadi ya membuatkan. Jadi contoh pola gula, garam, lemak yang harus sesuai dulu itu Ibu bikin pada usia produktif. Jadi bagaimana mengatur gula, garam, lemak pola makannya dan diaplikasikan dengan komputer. Nah, itu contohnya ya. Itu contoh-contoh, kemudian teknik optimasi bisa juga ya, klasifikasi, teknik optimasi. Algoritma evolusi EAS subset dari komputasi evolusi. Evolutionary computation merupakan bentuk generik dari algoritma optimasi meta heuristik berbasis populasi. Jadi ini adalah bagaimana membesarkan ini ya. Posisi algoritma apa itu? Oh bukan ya. Genetika ini ya di zoom mana zoomnya? Oke, mana ya? Ini ya? Enggak. Oke. Jadi kalau diperhatikan kurang besar ya, bagaimana caranya supaya lebih besar? Oh, salah ya. Nah, close it itu ya. Oke lah. Itu tadi bagian penjabaran dari algoritma genetika ini yang bisa diimplementasikan. Contoh tadi traveling, mengatur apa tuh biaya budget supaya apa misalnya rute terpendek, biaya minimum untuk pola makanan itu bisa digunakan ya. Oke, kita kembali ke topik yang Ibu buatkan. Jadi seperti tadi, misalnya ini minggu depan kan Ibu bagi nih apa nih videonya. Kalau kamu malas atau nanti habis apa pulsa kan gitu, ini kamu bisa lihat PDF-nya. Jadi usahakan setiap pertemuan itu PDF-nya kamu download. Setidaknya ada kamu siapkan. Jadi sambil Ibu misalnya menjelaskan seperti ini, kamu juga bisa melihat apa itu melihat itu tadi slide-nya ya supaya oke slide show kenapa dia nggak bisa ya oke oke Ibu lanjutkan mana slide show-nya ya kok nggak show F5 ini bukan set, set, set. Kok nggak aktif ya. Oke, ini tadi algoritma genetika. Ini contoh proses algoritma genetika. Kita perhatikan bagaimana membuatkannya supaya lebih jelas ya, supaya agak besar. Sign in. Oke, stop share. Nengok Nenang yang diawasi siang sore itu gembur. Cuci tangan.
Maaf Bu, suara Ibu nggak kedengaran. Iya, Ibu mutekan tadi ya, lupa. Oke, ini dia algoritma genetikanya. Oke, di sini kita perhatikan prinsip kerjanya ya. Individu dalam populasi ada pemilihan parent, hasil reproduksi, offspringnya ada seleksi alam, dilahirkanlah himpunan individu baru. Jadi ini proses yang tadi ya. Ini ada beberapa individu-individu, sebenarnya ini sama gambarnya ya. Ini yang populasi awalnya. Kemudian setelah dibuatkan algoritma genetikanya, beberapa tahapan, nanti ada beberapa tahap itunya, kemudian dihasilkanlah inilah si populasi akhirnya ya. Prinsip kerja si algoritma evolusi ini merupakan teknik optimasi yang meniru proses evolusi biologi. Ingat tadi biologi manusia dari kalau si Darwin katanya kita dari kera berubah menjadi manusia tegak berdiri berjalan ya. Dari generasi ke generasi inilah berperan sebagai induk parent. Jadi untuk algoritma genetika ada individu dalam populasi, ada beberapa individu dalam populasi. Populasi itu sudah banyak ya. Kemudian ada parentnya beserta individu-individu beserta offspringnya berevolusi itu tadi ya, manusia merangkak akhirnya berdiri yang lebih baik. Kemudian melakukan dengan seleksi alam, natural selection, bertahan hidup, individu lebih baik juga cenderung mempunyai kemungkinan lebih besar menghasilkan keturunan yang lebih baik. Jadi dia ini ada parentnya, bereproduksi, offspring, kemudian oleh seleksi alam, himpunan mendapatkan individu baru, contoh menjadi manusia tegak berdiri ya. Komponen evolutionary algorithm ini adalah setiap individual merupakan kandidat solusi. Jadi dari tadi ada kamu lihat gambaran ini semua berperan menjadi kandidat sebagai solusi. Hanya ada sejumlah individu dalam populasi ini yang kita lihat nanti individual itu dievaluasi berdasarkan suatu fungsi kesesuaian namanya fitness function ya. Jadi nanti ini ada tahapannya untuk penerapan evolutionary algoritma ini ada individual, kedua fitness functionnya, kemudian ketiga ada metode seleksi. Setelah metode seleksi ada operator genetik, kemudian ada populasinya. Proses evolusionary dilakukan secara iteratif sampai kriteria tertentu terpenuhi, misal jumlah interaksi tertentu terpenuhi atau solusi optimal lebih telah tercapai. Jadi tadi prosesnya individual, fitness function, metode seleksi, operator genetik, populasi ya. Individual dijelaskan salah satu, individual di sini adalah dalam evolutionary algorithm, individual adalah kandidat solusi permasalahan yang ingin dicari solusinya. Di sini, untuk individual ini ada suatu pitagen, di mana setiap pitagen ini merupakan bagian kecil dari kandidat solusi. Kromosom terdiri dari dua kelas, yaitu genotype dan phenotype. Individual membentuk individu bisa dikatakan sama dengan kromosom apabila ada gen yang bersifat biner, float, kombinasional. Ya, ini bentuk datanya nanti apakah biner, float, dan kombinatorial. Individu menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Contoh tadi, misalkan TSP ya, yang traveling cells itu. Individu menyatakan jalur yang ditempuh dalam penentuan nilai maksimal dari fxy. Individu menyatakan nilai xy ya. Nah, ini contoh individu dalam algoritma genetika. Ini contoh individunya ada 1, 2, 3, sampai 7. Nah, dari sini individu digambarkan 1, 3, 5, 7, ini ya perjalanannya 1, 3, 5, kemudian 7, 6, keempat, kemudian kedua. Inilah diketahui individunya. Kemudian yang kedua ini, perhatikan dimulai dari
dibuatkan 1, 2, 3, ya, yang ini 3, kemudian ke-6, 6, 7, inilah rute dicontohkan dengan individu dalam algoritma genetika. Digambarkan, yang ini digambarkan, ini adalah gen, ini kromosomnya, ini semua kromosomnya. Keseluruhannya ini adalah populasi. Jadi populasi terdiri dari gen, gen ini adalah bagian dari si kromosom ini dia ya. Nah, berikutnya fitness function. Fitness function merupakan komponen krusial dari suatu evolutionary algorithm. Tujuannya memetakan representasi kromosom ke suatu nilai skalar. Jadi dipetakan setelah tadi ada gen, ada kromosomnya. Fitness function ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik individual bisa digunakan dalam memecahkan masalah. Semakin besar kesesuaian fitnessnya, maka peluang individual untuk terpilih sebagai operasi reproduksi, nanti ada kawin silang, crossover dan mutasi, maka kualitas individu kandidat solusinya seakurat mungkin. Didesain dengan fitness function yang akan memiliki batasan tentang processing power. Jadi kita perhatikan di sini contohnya ya. Algoritma genetika tujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi dalam TSP karena TSP bertujuan meminimalkan jarak. Jadi nilai fitness adalah versi jarak. Sebentar, ada tadi Ibu siapkan TSP ya, sebentar TSP. Oh, tidak ada ya, sebentar Ibu ini dulu. TSP-nya. Oke. Ada ya, supaya lebih jelas maunya TSP tadi lebih dijelaskan lagi ya, diperkenalkan. Ya, oke, fitness fungsinya. Nah, jadi TSP ini bertujuan meminimalkan jarak, nilai fitnessnya adalah versi jarak. Jadi di TSP ini tadi travel sales tadi meminimalkan perjalanan si sales dengan menggunakan fitness fungsinya. Berikutnya tadi metode seleksi. Metode seleksi yang dimaksud mencakup mekanisme seleksi induk si parents dan mekanisme seleksi survivor ya. Di sini peran pemilihan parents dalam evolution algorithm ini adalah membedakan antara individual berdasarkan kualitasnya. Semakin baik tingkat kesesuaian, maka individualnya semakin tinggi. Semakin tinggi nilai fitness suatu individu, semakin besar kemungkinan untuk terpilih. Jadi tahap demi tahap diseleksi mana yang terbaiknya. Ya, contoh di sini dibuatkan dengan mesin roulet. Ini tadi individunya diketahui ada beberapa. Ini persamaannya. Fitness individu satu fitnessnya diketahui 10%, yang kedua 25, dan berdasarkan ini ya. Jadi yang terpilih itu adalah 2, 4, 3, 2, 3. Diketahui fitnessnya yang ini. Operator genetik. Operator genetik berperan menciptakan individual baru dari individual lama. Tujuan akhirnya adalah membangkitkan kandidat solution baru. Nah, di sini nanti operator genetik ini ada perkawinan silang atau crossover. Jadi dalam algoritma genetik tadi ada mutasi, ada individual, ada populasi, kemudian ada kawin silang yang disebut dengan crossover. Crossover ini ada lagi one point crossover, two point, multi point, uniform. Ini beberapa bagian-bagian dari kawin silang tadi ya, rekombinasi. Setelah operasi crossover, selanjutnya dilakukan operasi mutasi. Mutasi berperan untuk mencegah algoritma terjebak dalam lokal minimum. Nah, contoh operasi crossover ini menggunakan flipping, interchange, and reversing ya. Kawin silang atau crossover itu adalah proses pengkombinasian dua individu untuk memperoleh individu baru yang diharapkan. Jadi tadi ada individu dibuatkan crossover-nya, kawin silangnya, untuk mendapatkan fitness yang lebih baik dibuatkan perkawinan silang. Tidak semua pasangan induk mengalami proses crossover. Banyak pasangan induk yang mengalami crossover ditentukan dengan nilai probabilitas crossover-nya. Crossover melibatkan dua induk untuk menghasilkan keturunan yang baru ya. Probabilitas crossover ini tinggi memungkinkan pencapaian
alternatif solusi yang lebih bervariasi. Nah, contoh di sini berikutnya tahapan mutasi ya. Mutasi dimulai dengan individu, ini baganya dengan P random ya, ada individunya. Permutasi, mutasi gen merupakan operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversinya yang gen bernilai 0 menjadi 1. Mutasi dilakukan dengan memberikan nilai inversi menggeser nilai gen. Contoh di sini 1000011 R diketahui R-nya 2, maka nah, ini contoh permutasi gen ya. Ini siklus utama algoritma genetika. Ada populasi awal, kemudian dilakukan proses evaluasi fitness-nya, kemudian dilakukan seleksi